Ya, halo teman-teman, ketemu kembali di kelas Native Mobile Programming ya. Kali ini untuk pertemuan ke-9 kita akan mempelajari tentang material design ya. Apa sih material design itu? Ya mungkin sudah pernah dengar. Saya pernah menyebutkan beberapa waktu yang lalu tentang material design. Nah, kali ini kita akan dalami lebih lanjut ya tentang material design. Topiknya agak banyak memang untuk kesempatan kali ini ya, ada 8 topik. Yang pertama tentang navigasi, kemudian masalah warna dan tipografi ya, pemilihan font, lalu ada komponen namanya view pager, ada bottom navigation, kemudian ini adalah contoh untuk menggunakan tipografi yang sudah di-set tadi di topik kedua. Ya, kemudian ada text field, ya ini lebih dalam tanda kutip ya lebih canggih dibandingkan dengan edit text yang biasanya kita pakai selama ini. Ya, berikutnya ada tombol, ya kita lihat lebih dalam tombol terhadap material design itu seperti apa, dan terakhir ada card. Ya, card ini kemarin kita sudah pernah pakai sih memang ya, tapi kita akan bahas lagi tentang card terkait dengan material design. Ya, supaya tidak panjang, nanti saya akan pecah ini menjadi video terpisah ya. Walaupun memang jadinya agak banyak, tapi semoga masing-masing video bisa memberikan fokus tersendiri pada topik-topik bahasannya ya. Oke, sebelum masuk ke navigation, kita akan lihat dulu tentang material design ya. Material design ini apa sih? Material design secara garis besarnya dia adalah sebuah sistem desain yang dibuat oleh Google sendiri ya untuk membantu kita sebagai developer aplikasi native mobile ya supaya kita bisa membangun sebuah aplikasi dengan experience ya user interface dan user experience yang berkualitas tinggi ya dan sama baik untuk Android, iOS, termasuk Flutter dan juga web ya. Jadi material desain ini tidak hanya untuk Android saja, tapi sekarang sudah diperluas ke tetangganya iOS ya. Kemudian Flutter, Flutter ini adalah sebuah semacam framework lah ya, katakanlah kita bisa membuat aplikasi untuk multi-platform baik Android maupun iOS dengan cepat. Dan hasilnya itu native nantinya. Selain itu, kita bisa juga menggunakan konsep ini ya material design ke web. Ya, tapi yang kita pelajari nanti hanya yang Android aja. Ya, jadi kalau saya putarkan sedikit video di sini ya. Ya, ini adalah konsep material design. Ya, jadi ada satu warna yang dominan nantinya, kemudian ada beberapa komponen juga yang khas punyanya material design ya. Tombol ya, yang kita pakai sekarang itu kebanyakan sudah material design juga. Oke, nah kenapa kita butuh material design? Google membuatkan material design supaya kita bisa membuatkan user experience yang seragam terhadap banyak device, banyak platform, dan banyak metode input ya. Contohnya tadi Android, iOS, dan web. Ya, tampilannya serupa, kemudian perilakunya juga serupa, sehingga kita punya satu user experience yang seragam. Ya, kemudian material design ini adalah guideline untuk berbagai hal, ya hampir semua sudah didefinisikan sama Google, ya entah mulai dari tipografi, masalah grid, masalah space, skala, color, gambar, dan seterusnya. Ya, dengan menggunakan material desain kita sebagai desainer ya terutama sebagai desainer itu bisa membuat desain dengan hierarki tertentu, dengan arti tertentu dan fokus tertentu ya sehingga hasilnya lebih bagus. Nah, itu sebabnya kenapa Google membuat material design. Ya, ini aslinya sudah ada sejak Android Lollipop, ya Android 5 kemarin, tapi terus disempurnakan oleh Google, sekarang kita sudah sampai di material design versi kedua. Ya, dan ini masih
terus-menerus diperbarui oleh Google sendiri. Nah, nanti untuk menggunakan material desain, kita sudah pernah melakukan ini sebetulnya kemarin. Ya, buka Gradle bagian modul app, lalu di bagian dependencies, tambahkan implementation com.google.android.material. Library yang kita pakai adalah material versi 1.2.0. Ya, saya akan lakukan ini sekilas ya. Sebelumnya saya akan buat project baru terlebih dahulu. Ya, dengan template-nya masih tetap empty activity untuk sekarang. Saya akan berikan nama ini coba material deh. Ya, dan sekarang minimum SDK-nya saya letakkan ke API 21 tetap ya, Lollipop. Kenapa? Ya, karena material desain itu memang baru didukung di Android Lollipop. Ya, sebelum itu ada bahasa desain lain namanya Holo. Ya, tapi sudah tidak dipakai sekarang, standar kita adalah material desain. Maka minimum SDK-nya dinaikkan jadi API 21. Ya, nanti kalau sudah nambahkan Gradle modul app, lalu stylenya kita ganti juga menggunakan ini ya, theme, material components, light, dan kalau dari pertemuan sebelumnya, mungkin teman-teman ingat kita pakai yang no action bar, sekarang kita akan pakai yang dark action bar. Ya. Oke, saya akan skip dulu sampai proses inisialisasi Gradle saya yang pertama selesai ya. Setelah itu, saya baru akan menambahkan dependencies ke Gradle yang modul app. Ya, ditunggu sebentar ya. Oke, Gradle saya sudah selesai, maka saya bisa tambahkan ke build Gradle. Ya, sekali lagi yang modul app ya. Kemudian di bagian dependencies, saya akan tambahkan yang tadi, implementation com.google.android.material titik 2 material titik 2 1.2.0. Setelah itu klik di sync now. Ya, kalau teman-teman ngikutin dari minggu lalu karena kita sudah pernah pakai material library-nya material design, maka build-nya harusnya cepat ya. Lalu di res, values, styles, ya saya akan ganti stylenya bukan lagi theme add compat, ya, tapi saya ganti ke material components. Material components, ya belakangnya tetap .light.dark action bar. Nah, ini ada catatan sedikit ya untuk teman-teman yang kebetulan saja Android Studio-nya terupdate ke 4.1. Ya, saya baru dapat kabar minggu lalu, ya persis tanggal 12 Oktober yang lalu, ada Android, sebentar ya, ada Android Studio, ada update baru. Android Studio 4.1. Ya, ini ya, persis 7 hari yang lalu, ya pada saat video ini direkam, tanggal 12 Oktober kemarin ada update ke Android Studio 4.1. Nah, kalau teman-teman upgrade ke Android Studio 4.1, mungkin teman-teman tidak akan menemui lagi styles.xml, ya. Tapi yang ada adalah themes.xml, ya. Di sini ternyata material desainnya juga diperbarui, ya, dan ada perubahan res. Di sini bukan lagi di styles, tapi sekarang namanya themes.xml. Ya, jadi kalau yang pakai Android Studio 4.1, silakan cari themes.xml ya. Kebetulan sekali saya belum update, jadi Android Studio saya masih 4.0.1.
Ya, perubahan-perubahan lainnya nanti silakan dibaca sendiri di sini ya. Saya kalau tertarik saya akan kasihkan linknya di description di bawah. Oke, stylus XML-nya sudah saya ganti. Nah, setelah ini kita akan mempelajari terlebih dahulu cara navigasi di aplikasi Android yang menggunakan konsep material design ya. Ini akan saya jelaskan di video berikutnya, jadi tetap simak video yang berikutnya ini ya.